warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini merupakan video bagian kedua dari materi kita di pertemuan ke-5 mengenai persepsi konsumen dan proses belajar konsumen. Hari ini kita akan lanjut ke proses belajar konsumen. Selamat belajar. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu proses belajar. Ya, saya di sini akan mengambil salah satu dari tokoh ya, bahwa menurut Solomon tahun 2009, belajar itu adalah perubahan perilaku yang relatif permanen yang diakibatkan oleh pengalaman. Sedangkan menurut Sigmund dan Knuth, belajar itu adalah proses di mana seseorang mengorganisir dan menginterpretasikan kesan dari panca inderanya dalam tujuan untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka. Nah, di sini juga persepsi dapat diartikan sebagai pandangan terhadap layanan yang telah diterima oleh konsumen. Lalu, bagaimana syarat proses belajar dari konsumen kita? Ya, di sini ada 4 syarat. Ya, yang pertama motivasi. Artinya, konsumen kita ini harus memiliki daya dorong dari dalam diri konsumen. Ya, lalu ada isyarat. Isyarat itu adalah stimulus yang mengarahkan ke motivasi. Kemarin kita sudah belajar tentang stimulus ya, begitu. Oke, lalu yang ketiga, syaratnya harus ada respon. Jadi ada reaksi konsumen terhadap syarat tersebut yang kita berikan. Lalu yang keempat, harus ada pendorong atau penguatan. Jadi sesuatu yang meningkatkan kecenderungan seorang konsumen untuk berperilaku pada masa datang agar adanya isyarat atau stimulus sehingga mereka mau berubah. Begitu. Nah, saudara, proses belajar itu ada 2. Kita bisa melihat secara kognitif, ya, berarti kognitif itu kita menggunakan akal pikiran kita, otak kita, ya. Yang kedua adalah perilaku. Oke, kita ke kognitif dulu. Jadi kognitif ini proses belajarnya dicirikan dengan adanya perubahan pengetahuan yang dimana menekankan kepada proses mental konsumen untuk mempelajari informasi. Nah, informasinya ini disimpan dan ditransfer dalam memori jangka panjang, harapannya seperti itu. Lalu proses belajar yang kedua adalah perilaku. Jadi di sini konsumen itu bereaksi terhadap lingkungannya atau stimulus luar, ya pastinya dari sisi perilakunya. Nah, pengalaman dengan lingkungan akan menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Tadinya mungkin perilakunya negatif bisa berubah menjadi perilaku positif gitu ya. Nah, contohnya di sini misalnya saat kedinginan, nah berarti harus apa? Oh, harus pakai jaket gitu ya. Jadi kita sudah tahu, oh memang di sini dataran tinggi ya berarti harus menggunakan jaket ya. Kenapa harus yang pakaian terbuka seperti itu? Ya. Nah, proses belajar perilaku ada 3 ya. Nanti kita akan belajar satu persatu. Oke, baik saudara, kita akan fokus ke proses belajar perilaku. Di mana proses belajar perilaku ini kita bagi menjadi 3. Ada classical conditioning, instrumental conditioning, dan vicarious learning atau social learning. Mari kita belajar satu persatu apa itu classical, instrumental, dan vicarious. Ya, saudara, kita masuk ke proses belajar yang pertama yaitu classical conditioning. Apa itu classical conditioning? Classical conditioning adalah suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup itu, baik manusia maupun binatang, adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan ya. Jadi ada 3 konsep utama nih yang diturunkan dalam proses ini, yaitu yang pertama pengulangan atau repetisi, lalu generalisasi stimulus, dan ada diskriminasi stimulus ya. Jadi intinya ada pengulangan di sini. Nah, contoh classical conditioning itu seperti apa? Nah, contohnya misalkan saudara lihat di sini ada iklan mie sedap ya. Di sini kita lihat ada conditional stimulus dan kita lihat juga dari sisi unconditional stimulus. Kita lihat bahwa kondisinya, stimulusnya adalah memang iklannya iklan mie sedap. Tapi unconditionalnya ternyata ada stimulus lain, yaitu siapa? Yaitu ada bintang film Korea, artis Korea, yaitu Siwon. Kita tertarik nih tadi ya, kan kalau kondisionalnya kan bahwa ya produknya apa? Tadi mie sedap contohnya ya. Yang menarik tadi adalah ada unconditional stimulus tadi ya gitu ya. Contohnya tadi Siwon. Nah, jadi hal-hal yang berfungsi sebagai unconditional stimulus ya, itu bisa berupa apa saudara ya. Jadi bisa musiknya, gambarnya, pemandangan alam, orang-orang yang menarik seperti tadi selebriti endorsernya ya, bendera sebuah agama, petualangan, dan lain sebagainya. Itu semua dipakai buat apa? Untuk iklan, bisa TV, dan bisa di radio. Oke, lalu proses belajar perilaku selanjutnya ada instrumental conditioning.
Kalau tadi classical, ini instrumental. Apa sih instrumental? Artinya proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen menerima imbalan yang positif atau negatif karena mengkonsumsi produk sebelumnya, ya. Nah, imbalan yang ia terima akan mempengaruhi keputusan konsumen berikutnya. Apakah ia akan mengkonsumsi produk tersebut atau tidak? Ya, contohnya kita akan menilai dari sisi kualitas produknya, dari sisi harganya. Kira-kira dia puas atau enggak. Kalau puas, ya berarti dia akan loyal atau mungkin akan membeli kembali. Nah, ini merupakan proses belajar perilaku yang instrumental conditioning. Nah, di sini ada penguatan perilaku, ada penguatan positif dan ada penguatan negatif, gitu ya. Nah, di sini saudara lihat yang pertama ada iklan sabun mandi Lifebuoy. Nah, di sini ada penguatan positif ya. Jadi berbagai peristiwa yang memperkuat timbulnya tanggapan khusus. Jadi kalau kita misalnya gitu ya, kalau kita misalkan mandi pakai sabun Lifebuoy ini berarti bisa membunuh kuman. Nah, itu hal yang positif seperti itu. Ya, lalu saudara, kalau misalnya kita lihat ada di sini ada penguatan negatifnya. Di sini ada daya tarik yang menekankan rasa takut dalam pesan iklan. Ya, contohnya saudara lihat iklan rokok. Ya, di akhir kalimat ya, akhir iklan akan menyebutkan bahwa rokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, dan penyakit lainnya seperti itu. Nah, itu adalah penguatan negatif. Itu contoh dari instrumental. Oke, saudara, proses belajar perilaku yang terakhir adalah vicarious learning. Vicarious learning merupakan sebuah proses di mana individu mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam menjawab berbagai situasi atau stimuli. Ya, stimuli tertentu pastinya. Dan hasil-hasil berikutnya yang terjadi. Dan mereka meniru ya, lalu berperilaku yang diperkuat secara positif ketika menghadapi situasi yang sama. Di vicarious learning ini jadi konsumen itu yang pertama mereka akan mengembangkan respon baru ya. Jadi model bisa digunakan untuk memperkenalkan berbagai penggunaan produk-produk yang baru yang selama ini belum terpikirkan oleh konsumen ya. Contohnya misalkan oh ternyata pasmina nggak cuma buat menutupi rambut aja, tapi juga bisa sebagai outer. Atau mungkin oh selama ini minyak goreng itu bukan hanya untuk menggoreng saja, tapi juga bisa untuk sebagai sumber pencahayaan bila digabungkan dengan sumbu. Lalu yang kedua ya, di sini konsumen mencegah respon yang tidak dikehendaki. Contohnya ya, bahwa kita mungkin saat ini kondisi cuaca lagi nggak stabil sehingga banyak yang sakit ya, sehingga untuk mencegah sesuatu yang kita tidak kehendaki maka kita minum suplemen multivitamin ya, bahkan bisa sampai 3 kali sehari. Jika tidak, efeknya mungkin akan terasa ya, jadi cepat flu gitu. Nah, makanya kita membutuhkan pencegahan. Yang terakhir, yang ketiga adalah memfasilitasi respon. Ya, jadi di sini ada celebrity endorser contohnya atau model bisa digunakan untuk memperagakan produk sehingga menjadi daya tarik konsumen untuk bisa meniru model tersebut. Ya, contohnya misalnya model siapa ya? Artis Dewi Sandra ya. Dewi Sandra dia merupakan celebrity endorser untuk kosmetik Wardah gitu ya. Nah, di sini para muslimah akhirnya bisa melihat oh Dewi Sandra ini dia cantik, pintar gitu ya, dan dia muslimah. Jadi pastinya seorang muslimah akan mencari kosmetik yang halal untuk tampil cantik gitu ya. Nah, makanya para muslimah juga bisa seperti Dewi Sandra akhirnya membeli kosmetik Wardah untuk apa? Untuk terlihat cantik tanpa mengindahkan namanya kehalalan produknya. Demikian saudara-saudari sekalian, materi pertemuan kelima kita. Minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.